Good morning, everyone. Morning, Good Miss. morning, Good Miss. morning, Miss. How are you today? I'm Great, Miss. fine. Thank you. And you? Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini dan pertemuan hari ini, sebaiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, mulai. Cukup. Sebelumnya, apakah slide-nya bisa terlihat? Bisa, Bisa, Miss. 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 Okay. Before I start to explain about this material, I want to check understanding in previous meeting. Masih ada yang ingat nggak materi sebelumnya itu tentang apa? Introducing, Miss. Yes, of course. Previous meeting, we discuss about introduction and greeting. I want to ask, di sini udah ada yang paham kemarin itu greeting itu apa? Menyapa seseorang, Miss. Yang lain? Menyapa, Miss. Ya, menyapa. Greeting adalah menyapa. Jadi untuk yang kemarin kan greeting atau introduction myself. Jadi today we will learn about what time is it. To tell the time, date, day, and month. Kira-kira di sini ada yang tahu belum? Untuk membaca waktu dalam bahasa Inggris itu gimana? Ada yang udah belajar mungkin sebelum masuk ke materi ini? Tadi malam udah ada yang baca-baca atau udah searching-searching? Mbak Murdi, udah tahu belum untuk membaca waktu dalam bahasa Inggris? Apakah suara saya terdengar jelas? Kok pada diem semua ya? Kedengaran jelas kok, Miss. Oke. Ada yang udah bisa baca pembacaan waktu dalam bahasa Inggris? Jam, hari, bulan? Bisa dikit-dikit, Miss. Okay, next slide. I want to explain about how to read the time in English. Oke, jadi di jam ini kan ada angka 1 sampai 12 tuh kalau di jam. Itu ada di sini ada angka dan pembacaan dalam bahasa Inggris. Miss butuh partisipan untuk baca. Siapa yang mau? Ya, boleh, Miss. Oke, go on. The time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, great. Jadi di dalam pembacaan waktu itu ada 1 sampai 12 angka dan kita juga harus tahu penyebutan dari angka dalam bahasa Inggris seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Oke, next. Jadi di sini kan use AM and PM.
Ada yang udah tahu belum sebelumnya kalau tulisan bahasa Inggris itu dalam waktu itu ada AM dan PM. Ada yang udah pernah lihat sebelumnya misalnya di surat edaran, surat undangan, invitation, or pengumuman atau apa? Udah pernah lihat Sudah pernah, sebelumnya? Miss. Sudah, Miss. Sudah pernah. Pernah lihat di mana? Contoh, kasih contoh satu. Di jam handphone, Miss. Oke, Ya, jam Miss, sama. handphone. Jadi untuk pembacaan waktu dalam bahasa Inggris itu ada penggunaan AM and PM. AM itu untuk penyebutan waktu dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. For example, in 8 AM itu jam 8 pagi, 5 AM itu untuk jam 5 subuh atau jam 5 pagi, 11 AM atau jam 11 siang. Ada yang bisa nyebutin contoh lain dari 3 contoh ini untuk AM? 3 AM, Miss. Yes, 3 AM. Ada yang lain? 7 AM. Ya, 7 AM. 7 AM itu menunjukkan waktu apa? 7 apa? 7 pagi, Miss. Ya, great. 7 pagi. Jadi untuk AM itu adalah penyebutan waktu dari 12 malam sampai sebelum 12 siang. Jadi kalau jam 11 siang itu masih ditulis dengan AM. Dan untuk PM itu untuk penyebutan waktu dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. For example, 1 PM, 6 PM, and 10 PM. Nah, ada yang bisa nyebutin selain 3 contoh ini? Ada yang bisa nyebutin nggak dari 3 contoh ini? Dari jam 12 siang sampai jam 12 malam untuk penggunaan PM. 8 9 PM. PM. Bisa satu-satu mungkin Mbak Yuni? Contohnya apa? 8 PM. Oke, 8 PM. Mas Ilham tadi contohnya apa? 9 PM, Miss. 9 PM. 9 PM itu kalau di bahasa Indonesia jadi jam berapa? Pukul 9 malam, Miss. Oke, great. Berarti sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menyebutkan contoh lain dari use AM and PM? Dan PM, Miss. Pardon? 10 PM. 10 PM. 10 PM kalau di bahasa Indonesia berarti jam berapa? 10 malam, Miss. Oke, great. Oke, kalau udah paham, Miss mau lanjut ke slide selanjutnya. Oke, ini mungkin agak lama ya jelasnya karena agak butuh waktu untuk paham. To use past, to, and a cloud. Jadi past itu untuk menyatakan lebih dalam pembacaan waktu. Misal kalau di jam itu ada 7 lebih 15, 7 lebih 5, itu dibaca dengan penggunaan past. Ini di sini itu ada contoh, itu 7 lebih 5, itu ada 5 past 7. Jadi untuk penulisannya dalam penggunaan past ini, kita sebutin lebihnya dulu. Jadi misal lebih 5, kita tulis 5.
terus dilanjutkan dengan past, dan 7. Jadi bacanya dari belakang, penulisannya dari belakang. 5 past 7. Terus contoh lain itu ada 7 lebih 10. Sama kayak yang 7 lebih 5, kita bacanya dari belakang. Dan ditulis dengan 10 past 7. Di sini ada yang bisa nyebutin contoh lain dari dua contoh ini atau masih bingung dari penjelasan penggunaan past? Miss, can I tell you about the example of past? Boleh, go on, Mbak Yuni. 9 past 5. Oke. Is it correct? Pardon, 9 past? 9 past 5. 9 past 5. Itu kalau di bahasa Indonesia berarti jam berapa? Wait. Atau ada yang 5 bisa? 9. Ya, 5 lebih 9. Misal Miss bilang 10 past 2. Ada yang bisa jawab nggak? Itu pembacaannya dalam bahasa Indonesia artinya jam berapa? 2 lebih 10, Miss. Oke. Miss, untuk mengecek pemahaman dari teman-teman di sini, Miss mau tanya satu-satu. Biar Miss yakin kalau kalian benar-benar paham dari penggunaan use past in read the time. Oke, dimulai dari Mbak Murdi. Misal Miss bilang 7 past 10. Dalam bahasa Indonesia berarti jam berapa? Mbak Murdi, are you there? Mungkin sinyalnya lagi jelek. Kita lewatin dulu, nanti Miss bakal balik nanya sama Mbak Murdi. Oke, Mbak Tia, are you there? Apakah bisa mendengar suara saya? Mbak Tia, sinyalnya lagi buruk atau gimana? Oke, lanjut aja ya ke Mas Ilham. Bisa dengar suara saya? Bisa, Miss. Oke. Misal Miss bilang 10 past 8. Dalam bahasa Indonesia itu di jam berapa? 8 lewat 10, Miss. Oke, great. Terus Mbak Mutia, are you there? Apakah bisa mendengar suara saya, Mbak Mutia? Oke, nanti kalau misal kalian kurang paham, Miss akan bagikan recording dari this meeting and this material in WhatsApp group. Jadi kalian bisa nonton ulang dari penjelasan hari ini. Jadi untuk pas itu untuk menyatakan lebih ya. Misal tadi take past 10 itu berarti jam 10 lebih 8. Jadi ditulis dari belakang. Baru di jamnya itu di belakang sendiri. Jadi 10 past 7, 7 lebih 10. Oke, next. Itu ada used to in the time. Itu untuk menyatakan kurang dalam pembacaan waktu dalam bahasa Inggris. Misal, for example,
in this material is 5 to 6. Itu ada 5 lebih 55. Maksudnya, sorry, itu 5 to 6 itu berarti 6 kurang 5. Tapi ditulisnya kan di sini 5 lebih 55. Itu kita bacanya tuh 5 to 6. Jadi 6 kurang 5. Dan other example, there is 25 to 8. Itu ada 8 kurang 25. Jadi jadi kalau jam itu kita bagi 2. Untuk putaran ke kanan sampai di angka 6 itu kita baca dengan pas atau yang tadi sebelumnya 5 past 7. Tapi untuk jam putaran yang lebih dari angka 6 itu kita baca dengan 2 atau 5 to 6 atau di sini itu 25 to 8. Itu jadi 8 kurang 25. Itu digunakan dengan 2. Sampai sini paham atau masih bingung? Mbak Yuni, ada yang mau ditanyakan atau masih bingung? Insya Allah ngerti, Miss. Oke, untuk ngecek nih, Miss coba tanya ya. Misal Miss bilang 6 to 10. Misal, sorry. Miss, bisa ulangin? Iya, sorry. I have a mistake. Misal ada 10 to 7. Dalam pembacaan bahasa Indonesia itu jam berapa? 10 to 7. 10 to 7. Yes. Ini kan ada contoh nih, 5 to 6. Berarti untuk penulisannya itu 5.55 atau jam 6 kurang 5. Terus di bawahnya ini ada contoh lain, 25 to 8. Itu berarti ada jam 8 kurang. Oke. 10 to 7.50 bukan, Miss? Yes, of course. 7. Itu jadi benar ya jawabannya seperti yang Mbak Yuni bilang. Oke, contoh lain untuk biar lebih paham lagi. Coba kalau Miss bilang 25 to 9. Itu untuk penulisannya dalam angka gimana? 25 to 9. Mas Ilham mungkin bisa jawab? 8.35, Miss. Oke, benar ini karena di sini juga ada contohnya ya, 25 to 8. Jadi cuma ditinggal diganti aja jam 7-nya ini jadi 8. Mungkin ini agak sedikit ribet ya karena dalam pembacaan waktu itu harus benar-benar paham. Kurang. Jadi misal di sini ada 5 o'clock, 7 o'clock. Itu tepat. Jadi jam 5 tepat atau jam 7 tepat. Misal Miss bilang 8 o'clock. Itu dalam pembacaannya berarti jam berapa? Ada yang tahu? 8 o'clock. Pukul 8 tepat, Miss. Oke, Mbak Amurdi. Bagus banget ya. Terus kalau Miss bilang 10 o'clock. Itu berarti jam berapa? Jam 10. Tepat. Oke. Berarti udah paham ya. Untuk sebelum lanjut ke slide selanjutnya, Miss sekali lagi mau memastikan untuk
tahu kalian benar-benar paham di slide ini. Misal Miss bilang 11 past 10. Itu berarti jam berapa? Jam 10. 10 past Oh, 11 past 10. 11. Jam 10. Jam 11 lebih 10, Miss. Jadi untuk penulisan pas tadi Miss ulangin itu dibaca dari belakang. Ditulisnya dari belakang. Berarti kalau Miss bilang 11 past 10 itu berarti jam 11 lebih 10. Jadi seperti yang Mbak Murdi bilang. Oke, Miss mau lanjut ke slide selanjutnya. Itu ada use quarter to or quarter past. Jadi tadi kalau pas itu lebih, to itu kurang. Jadi kalau quarter itu menunjukkan to pas 15 menit. Jadi misal lebih 15 menit atau kurang 15 menit itu menggunakan quarter. Jadi misal di sini example itu ada quarter past 9. Itu ada jam 9 lebih 15. Terus contoh lain itu ada quarter to 3. Itu jam 2, 3 kurang 15. Jadi kalau pas itu lebih, kalau to itu kurang. Misal Miss bilang quarter to 4. Berarti dalam pembacaan dalam bahasa Indonesia jam berapa? Ada yang tahu? Quarter 4. Jam 45, Miss. Iya, benar. Terus kalau Miss bilang quarter past 10, itu berarti jam berapa? Berapa Miss tadi, Miss? Quarter past 10. 10 lebih 15 menit, Miss. Oke. Yuni kayaknya udah paham ya ini. Yang lain coba Miss mau dengar jawabannya. Misal Miss bilang quarter to 1. Berarti jam berapa? Untuk pembacaannya dalam 12.45, Miss. Oke, benar Mas Ilham. Jadi untuk quarter ini adalah tepat lebih 15 atau kurang dari 15 menit. Itu bisa menggunakan quarter. Dan kalau lebih itu ditambah dengan pas, kalau kurang itu to. Oke, untuk slide selanjutnya. Itu ada half. Untuk menyatakan tepat lebih dari 30 menit. Jadi kalau pas lebih 30 menit, itu menggunakan half. Misal di sini contohnya ada half past 7 atau 7 lebih 30. Dan bawahnya, maaf ya, Miss typo dalam penulisannya ini half harusnya. Half past 8, itu ada jam 8 lebih 30. Misal Miss bilang 9 half past 9. Itu berarti jam berapa? Setengah 10, Setengah Miss. 9. Iya nih, setengah 10 deh, Miss. Oke, Pak Murdi Maaf, lebih Miss, saya teliti masih lagi. bingung. Oke. Pak Murdi yang bingung yang mana? Aku bingung bagian tuh sama pas, Miss. Tuh itu kurang. Kalau pas itu lebih. Jadi kalau misal mau nyebutin misal 10 kurang 15, itu kan berarti menggunakan to. Dan itu untuk lebih
15 itu yang tepat 15 menit itu kan ada quarter. Berarti quarter tambah to. Quarter to. Jadi untuk kurang itu to, kalau pas itu lebih. Sampai sini paham Mbak Murdi atau Miss mau kasih contoh lain biar lebih paham? Kalau baca jam yang verbal itu dari belakang. Ya, untuk penulisannya digunakan itu dari belakang. Misal ini kan pas. Jadi 7 lebih 5. Itu tulisannya dari belakang. 5. Lebihnya kan 5. 5 pas itu untuk menyatakan lebihnya. 7 itu untuk menyatakan jamnya ini, jam 7. Berarti untuk jam 7 lebih 5 itu bisa dibaca 5 past 7. Misal ini deh, contoh lainnya, Miss bilang 8 past 7. 8 past 7. Itu berarti jam berapa? 8 past 7. 7 lebih 8. Oke, benar. Pelan-pelan ya, Miss. Oke, maaf ya kalau saya kecepatan. Terus kalau yang tuh kan kurang. Misal di sini ada contoh itu 5 lebih 55. Itu dibaca itu berarti jam 6 kurang 5. Berarti kurangnya itu kan 5. Berarti ditulis 5. 2 itu untuk menyatakan kurang. 6 itu untuk jam yang mau dituju. Jadi belum 5 lebih 55. Itu kan mau ke jam 6. Berarti 6-nya yang ditulis. 5 to 6. Misal nih, Miss bilang 5 to 7. Berarti jam berapa? Mbak Murdi? 5 to Gimana, Miss? 7. Gimana? Misal kalau 5. Miss bilang 5 to 7. Berarti itu jam berapa? Jam 7. Jam 7 kurang 5. Ya, benar. Masih bingung atau masih mau dikasih contoh lain biar lebih paham? Sudah tidak, Miss? Oke, Terima kita kasih, lanjut ya. Miss. Oke. Yang lain kalau mau masih ditanyakan nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja untuk pembahasan ini karena emang agak bingung mungkin ya awalnya. Oke, untuk lanjut ke use half. In next slide. Oke. Untuk penggunaan half atau lebih dari 30 menit ini masih ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham semua? Mbak Yuni, Mas Ilham, dan Mbak Murdi, udah paham belum yang penggunaan half? Sudah, Sudah, Miss. Miss. Artinya separuh. Ya, benar. Ya, Oke, kita lanjut ke next slide. Ini ada exercise. Nanti bisa kalian catat dulu. Exercise ini nanti dikerjakan setelah Zoom meeting ini selesai, terus dikumpulkan lewat WA group. Miss Tunggu kasih ya, waktu, Miss. ya Miss kasih waktu 5 menit ya untuk nyatet. Oke. Sambil nanti kalau masih mau ditanyakan, misal ada soal yang bingung, mungkin Miss bisa bantu jawab. Jadi di sini ada exercise, itu ada penulisan waktu itu 7.45, 9.30, jam 12 tepat, 13 tepat,
5 lebih 15, 6 tepat, dan seterusnya. Untuk memudahkan nih, kita kerjain bareng-bareng yang nomor 1. Nih di sini ada jam 7 lebih 45. Itu dalam bahasa Inggris bisa dibaca gimana? Quarter to 8 bukan, Miss? Iya, benar. Jadi, karena ini kurangnya tepat itu 15 menit, kita bisa menggunakan quarter, dan itu untuk menyatakan kurang itu menggunakan to. Jadi, quarter to 8. Jam 8 kurang 15. Udah selesai nyatet atau masih belum selesai? Kalau sudah selesai, Miss mau lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Ini jadi ada contoh soal lagi, kita kerjain bareng-bareng. Ada yang mau baca soalnya? Mbak Yuni mungkin mau baca soalnya yang nomor 1. Boleh, Miss? Oke, silakan. I go to school at blank 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 quarter past 10. Nah, itu untuk penulisannya quarter past 10 itu yang A, B, C, or D? Ada yang bisa jawab? Mbak Murdi, Mas Ilham, atau Mbak Tia? Yes, nih saya. Nomor 2 kan? Nomor 1, Mbak Murdi. Oh, nomor 1. Ya, Miss, nomor 1, I go to school at quarter past 10:15, Miss. Oke, correct. Jadi jawabannya itu jam 10 lebih 15. Yang nomor 2, ada yang mau baca soalnya? Miss butuh partisipan nih untuk Oke, Mas Miss. Ilham. Silakan dibaca Half soalnya. 9:30 if right in number is Oke, jawabannya ada yang tahu? A, B, C, or D? C, Miss. 9:30. Ya, benar. Jawabannya C ya. 9 lebih 30. Terus, ini ada format tugas praktik. Jadi, tadi adalah materinya. Kalian bisa tonton ulang recordingnya. Saya bagikan di WhatsApp group untuk linknya. Dan untuk tugas praktiknya, kalian bisa tulis your daily activity sambil menyebutkan jam. Misal di sini contohnya ada get up. I get up at, itu disebutkan jamnya misal jam 6 tepat. I get up at 6 o'clock. Terus misal but I take a bath at 7 o'clock. Jadi menyebutkan your daily activity and write the time. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang tugasnya atau sudah paham? Sudah paham, Miss. Oke. Nanti untuk tugasnya dikirim ke WhatsApp group. Dan untuk link recording Zoom meeting hari ini akan saya bagikan lewat WhatsApp group juga. Dan kalian bisa tonton ulang jika masih bingung sama materinya. Dan feel free to ask when still confused about this material. Nanti akan saya jawab lewat WhatsApp group. Jadi mungkin cukup ya materi untuk hari ini. Thank you for your participation in this material and this meeting. Jangan lupa tugasnya dikerjakan.
Untuk presensi saya screenshot aja dari yang hadir di Zoom meeting ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.